Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudara, Mazmur 56 ini adalah doa dan seruan Daud saat berada dalam pelarian. Di negerinya sendiri, ia terus diburu oleh Saul, sedangkan di negeri lain, musuh juga mengincar dan memburunya. Serasa tidak ada tempat bagi Daud untuk berpijak. Penderitaan Daud ini bukan disebabkan karena kesalahannya, justru karena pengorbanannya bagi bangsa Israel. Sejak Daud mempertaruhkan diri melawan Goliat dan tampil sebagai pemenang, ia dimusuhi oleh Saul. Semua berawal ketika orang-orang mengeluh-elukan Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhir jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak itu, Saul mengibarkan bendera perang terhadap Daud, berusaha untuk menghabisi Daud meski selalu berujung pada kegagalan. Dalam kesesakannya ini, berserulah Daud, "Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari." Saudara, Tuhan sangat memperhatikan seruan umatnya saat dalam kesesakan. Adalah salah besar jika kita beranggapan bahwa Tuhan tidak mempedulikan penderitaan yang kita alami. Murid-murid Kristus sendiri pernah menganggap bahwa Tuhan tidak peduli ketika perahu mereka diterpa angin taufan ganas. Tertulis, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku, pada ayat nas kata menghitung sengsara bisa diartikan bahwa Tuhan mencatat, melihat, mengetahui secara detail semua penderitaan, kesesakan yang kita alami. Air mata yang mengalir dari kesengsaraan semacam inilah yang Tuhan simpan di kirbatnya. Setiap tetes air mata yang dicurahkan seorang percaya dihargai oleh Tuhan dan disimpan dengan cermat di dalam ingatannya. Dia mencatat semua itu supaya dapat menghibur dan memberi upah sesuai dengan penderitaan kita di bumi ini. Apabila kita tetap setia kepada Tuhan dalam setiap pencobaan, kita akan menuai kelimpahan sukacita dan kemuliaan. Saudara, menjalani hidup di dunia ini tak seorang pun dapat menghindarkan diri dari kesengsaraan. Arti kata sengsara adalah kesulitan dan kesusahan hidup, penderitaan, menderita kesusahan, kesukaran, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ada contoh kesengsaraan yang dialami umat Israel. Walaupun Raja Mesir telah mati, bukan berarti berakhir pula kesengsaraan mereka. Orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru,
sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Ketika umat Israel mengerang dan berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi melihat dan memperhatikan kesengsaraan mereka. Ia mengutus Musa untuk memimpin mereka keluar dari negeri perbudakan. Mungkin saat ini kita sedang menderita sengsara karena beraneka ragam masalah yang menimpa dan berputus asa, hilang pengharapan. Mari kita tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan berlimpah dengan kasih. Apabila kita mengerang dan berteriak kepada Tuhan dalam doa, niscaya Ia akan mendengar seruan kita dan bertindak untuk melepaskan kita dari kesengsaraan dengan berjuta-juta cara. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam kesengsaraan yang kita alami, Tuhan Yesus juga turut merasakan kesengsaraan itu, saudara. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudaraku, saat ini kita mengerti bahwa Tuhan sangat memperhatikan sengsara kita. Mungkin saat ini kita berada dalam tekanan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan seruan kepadanya. Sebab Tuhan yang menghitung sengsara dan setiap tetes air mata kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menghitung sengsara kami. Engkau yang menaruh air mata kami di kirbat-Mu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.